Cerita dibuka dengan adegan seorang Perdana Menteri Inggris bernama Michael Kello yang terbangun pada dini hari. Kello menerima sebuah telepon yang memberitahunya bahwa salah satu putri kerajaan Inggris bernama Putri Susana telah diculik dari semalam. Kemudian, sebuah video diperlihatkan kepada sang Perdana Menteri, di mana Putri Susana mengatakan bahwa ia akan dibunuh jika Kello tidak menuruti keinginan si penculik. Menariknya, sebagai tebusan, si penculik meminta sang Perdana Menteri untuk melakukan hubungan badan dengan seekor babi. Tidak hanya itu, si penculik juga meminta adegan tersebut ditayangkan secara live di stasiun televisi nasional Inggris pada pukul 4 sore. Tentu, semua itu harus dipersiapkan dengan segala detail teknis yang membuat adegan tersebut sangat sulit untuk dipalsukan. Selain itu, sang penculik tidak memberikan mereka cara untuk berkomunikasi dengannya alias negosiasi. Dan hal ini membuat pihak pemerintahan Inggris kesulitan untuk melakukan negosiasi kepada si penculik. Kello yang mendengar hal tersebut tentu langsung menolak untuk melakukan hal tidak senonoh itu. Dan dia memerintahkan timnya untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan dan menangkap si penculik sebelum tenggat waktu yang diberikan. Ia juga meminta agar berita tersebut tidak sampai ke publik luas. Akan tetapi, Kello diberitahu bahwa permintaan ini dilakukan oleh si penculik melalui video yang telah diunggah ke YouTube. Dan hingga saat ini, video tersebut sudah ditonton sebanyak 50.000 views dan juga menjadi trending di Twitter. Tidak hanya itu, video tersebut juga baru dihapus setelah 9 menit penayangannya. Yang mana sudah jelas video tersebut pastinya sempat didownload atau dikopi oleh masyarakat luas. It's trending on Twitter. Princess Susanna's Me. and there's a YouTube of it. No way. Pagi harinya, media Inggris mendapatkan peringatan dari pemerintah untuk tidak menayangkan berita tersebut. Akan tetapi, media luar negeri mulai memberitakan tentang hal itu. Tak mau kalah traffic, media Inggris pun akhirnya mulai memberitakan aksi penculikan tersebut. Namun sayangnya, publik sudah terlanjur mengetahui hal itu setelah menonton video YouTube yang tersebar luas. Awalnya sih, publik sangat bersimpati kepada Kello, dan mayoritas masyarakat Inggris juga memintanya untuk tidak mengikuti permintaan si penculik. Namun beberapa tweet di Twitter mulai membahas berita tersebut dan mengejek Kello serta istrinya yang bernama Jen. Dalam hitungan jam, video YouTube tadi sudah ditonton lebih dari 18 juta views. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan Kello, Menteri Perwakilan Kerajaan Inggris yang bernama Alex mulai memerintahkan spesial agen bernama Caleb untuk membuat video rekayasa terkait keinginan si penculik. Dari situ, Caleb pun langsung menyewa seorang bintang film panas bernama Los Angeles dengan maksud kepalanya akan diedit menjadi kepala Kello. Yeah, reduce the luminance of the chroma key. People who threaten yourself for the royals. Full of joie de vivre, isn't he? Sayangnya, salah seorang staf di studio sengaja mengambil sebuah foto dari si bintang panas, lalu menguploadnya ke sosial media dengan caption bahwa ia sedang bersama pihak pemerintahan. Yang kemudian bukti itu membuat si penculik merasa ditipu serta mengakibatkan ia mengirim sebuah video dan juga sepotong jari ke salah satu stasiun TV. Potongan jari tersebut diduga milik Putri Susana yang sengaja dikirim sebagai bentuk hukuman atas kecurangan dari pihak pemerintah. Hal ini membuat Kello murka kepada Alex yang berusaha untuk menipu si penculik tanpa sepengetahuannya. Publik yang menyaksikan hal tersebut beramai-ramai meminta Kello untuk memenuhi permintaan si penculik, yang kemudian membuat istri Kello merasa sangat tersiksa dan memohon pada suaminya untuk tidak melakukan hal itu. Are you lying? What? You're lying. What? Where's the place? Whoever this is insane. And has a princess. Don't find her. MI5 have got a name.
Di sisi lain, Kelo juga mendapat telepon dari Ratu Kerajaan Inggris yang memintanya untuk melakukan apapun asalkan Putri Susana bisa selamat. Alhasil, permintaan tersebut langsung membuat Kelo merasa sangat tertekan. Sedangkan sebuah tim bersenjata sengaja dikerahkan untuk menyerang lokasi di mana video YouTube itu pertama kali diupload. Di situ, seorang jurnalis bernama Maleka sudahlah mengetahui rencana aksi penyerangan tersebut. Informasi itu bisa ia dapatkan setelah ia menyuap seorang staf pemerintahan dengan mengirim selfie tidak menggunakan baju sama sekali. Hours away, UKN's Damon Brown analyses the public. Susanna, the demand is meant to Of course I still want that drink. I'm friendly when I drink. Very friendly when I'm grateful. Somebody knows something. Wanted to know why the mayor didn't want police to investigate. Ia lalu pergi ke lokasi penyerangan dan berniat untuk merekam aksi tersebut. Yang ternyata, tempat itu adalah sebuah perangkap dari si penculik dan tidak ada siapapun yang bisa ditangkap. It's a decoy. Akan tetapi, Malika justru tidak sengaja ditembak di kakinya oleh tim bersenjata dikarenakan ia diduga menjadi salah satu komplotan penculik. Where the f*** is Jack? Is it him? Have they got him? There's your RTS award. Ball's been prized away, that's where they got him. Kemudian, Alex selalu meyakinkan Kelo bahwa ia akan membahayakan citra publik serta keselamatan keluarganya jika ia menolak untuk mematuhi keinginan si penculik. Bahkan, penolakan Kelo juga diartikan sebagai penolakan kepada permintaan partai, publik, serta kerajaan Inggris. Merasa enggan pada awalnya, Kelo akhirnya terpaksa untuk melakukan adegan tidak senonoh itu karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 4 sore. Publik pun beramai-ramai berkumpul untuk menonton acara tersebut hingga jalanan dan tempat umum lainnya menjadi sangat sepi. They're doing an announcement beforehand. The Prime Minister will perform an indecent act on your PM deadline approaches. The whole nation is at a standstill. How it opens, and then I think Carlo has displayed incredible. Okay, yeah. It's time to go in now. An unprecedented nature. An official announcement. All viewers are advised to turn off their televisions immediately. Recording or possessing a copy of this broadcast will become Pada kondisi ini, segala kepemilikan rekaman video atau foto dari adegan mengerikan tersebut akan dinyatakan sebagai kepemilikan ilegal. Yang dimana tidak lama setelah itu terlihat kalau Kelo langsung masuk ke dalam studio serta melihat seekor babi di dalamnya. Sebelum ia mulai, Kelo mengatakan kepada masyarakat bahwa hal tersebut hanya ia lakukan untuk menyelamatkan nyawa Putri Susana. Dan ia juga sangat mencintai istrinya serta memohon maaf kepada Tuhan tentang apa yang akan segera ia lakukan. Pada akhirnya, dengan berat hati, Kelo pun melakukan hubungan badan dengan seekor babi sambil disaksikan oleh 1,3 miliar orang di seluruh dunia. Hal ini menuai beragam respon di seluruh masyarakat dari mulai rasa simpati, jijik, hingga ada pula yang memaksakan diri mereka untuk menyaksikan kejadian bersejarah itu. Adegan tersebut berlangsung selama lebih dari 1 jam, di mana Kelo merasa sangat menderita karena harus mencapai klimaksnya dengan seekor babi.
Dari situ, scene berpindah kepada Putri Susana yang ternyata sudah dibebaskan sejak 30 menit sebelum acara siaran langsung dimulai. Putri Susana diketahui dalam kondisi baik-baik saja. Namun, ia masih dalam pengaruh obat bius yang diberikan oleh si penculik sedari tadi. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Dikarenakan semua orang sedang sibuk menanti serta melihat adegan panas dari sang Perdana Menteri beserta seekor babi. Aksi gila ini ternyata dilakukan oleh seorang pemenang Turner Prize bernama Carlton Bloom, di mana Turner Prize adalah acara penghargaan tahunan yang diberi kepada para visual artist di negara Inggris. Lalu, apa sebenarnya tujuan Carlton Bloom melakukan hal ini? Ternyata, statement artistik yang ia rencanakan sengaja dituju sebagai sebuah sindiran kepada umat manusia, di mana baik pemerintah maupun masyarakat jauh lebih sibuk serta fokus kepada hal lain yang menurut mereka jauh lebih menarik. Dalam kasus ini, mereka semua sangat-sangat tertarik untuk menonton adegan panas sang menteri beserta seekor babi yang ditayangkan di TV secara langsung. Padahal jika mereka tak peduli dengan hal itu, bisa saja para masyarakat akan lebih cepat sadar untuk menemukan Putri Susana yang telah dibebaskan di jalan. Dan bisa dipastikan penemuan itu akan mentiadakan sebuah kewajiban berat dari sang Perdana Menteri untuk melakukan hal tidak senonoh dengan seekor babi. Ya, atas terkuaknya pesan tersebut, terbongkar juga sebuah fakta bahwa potongan jari yang sempat dikirim ke stasiun TV itu bukanlah milik Putri Susana, melainkan milik sang penculik yang ternyata tidak ada maksud untuk menyakiti Putri Susana. Dan setelah tersampainya sindiran itu, Carlton Bloom pun sengaja mengakhiri nyawanya sendiri di saat siaran live sedang berlangsung di seluruh penjuru dunia. Luar biasa bukan? Tak terbayang bagaimana rasanya berada di posisi sang Perdana Menteri. Mau ngerasa jijik, tapi ia udah terlanjur berbuat sampai klimaks. Bahkan istrinya sendiri udah gak bisa berbuat banyak sampai-sampai sang istri sengaja merahasiakan sebuah fakta terkait Putri Susana yang telah dibebaskan sejak 30 menit sebelum siaran dimulai. Tentu hal itu dilakukan demi menjaga batin serta mental dari Menteri Kelo yang sudah pasti akan menyesal berat dengan perbuatannya. Setahun kemudian, diketahui bahwa Putri Susana telah sembuh dari traumanya dan saat ini tengah mengandung seorang anak. Di sisi lain, tingkat kepercayaan publik kepada Kelo sangatlah tinggi setelah ia berani merelakan harga dirinya tepat di hadapan 1,3 miliar orang. Akan tetapi, di balik semua itu, Jen sebagai istrinya masih saja menolak untuk berbicara dengan Kelo, serta mengaku jijik dengan sang suami yang tidak lagi sama seperti yang dulu. Oke deh guys, bagaimana tanggapan kalian tentang alur cerita dari film ini? Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan ketik di kolom komentar ya. Ya sudah, mungkin segini dulu aja pembahasan alur ceritanya. Dadah.